Bulan dana PMI Kendal tidak penuhi target. Bawaslu Rembang temukan ratusan pendaftar KPPS masuk sipol. Serunya berkunjung ke wisata Batik Pati Yuliati Warno. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 2 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita agak tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, banjir merendam Jalan Raya Godong Juwangi, Desa Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Banyak kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore hingga malam hari menyebabkan Sungai Jajar meluap. Luapan Sungai Jajar meluber ke Jalan Raya Godong Juwangi, Boyolali di Desa Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan sejak Senin malam. Akibatnya banyak pengguna jalannya tidak berani melintas, padahal sebagian besar dari mereka harus berangkat kerja. Lihat mau liburan malah kayak gini, nggak tahu mas. Dari mana mas? Dari Simo ya mas. Mau kemana? Mau ke Kudus. Oh. Terus mogok mas? Iya, nggak mau ke sebenarnya. Sengaja dituntun aja. Banyak juga yang nekat melintas sehingga kendaraannya mogok. Mereka nekat menerjang banjir sepanjang 500 meter dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Ini ntar ngabarin sana. Soalnya kunci saya bawa semua. Nah, terus ini nunggu sampai surut? Ya surut dikit lah, yang penting bisa lewat. Udah berapa lama di sini tadi mas? Setengah jam lah. Nggak berani menerobos? Nggak berani lah, itu kalau macet sama aja. Jika hujan tidak kembali mengguyur, biasanya banjir akan segera surut. Biasanya banjir tidak lebih dari 10 jam. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sampah di tempat pembuangan akhir sampah Landoh Rembang meluber akibat melebihi kapasitas. Luasan wilayah 7,5 hektar sudah tidak mampu menampung sampah. Kondisi ini membuat suasana TPA terlihat kumuh dan berbau. Beginilah kondisi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Landoh, Rembang, Jawa Tengah, meluber hingga 1 km akibat melebihi kapasitas. Terlihat tumpukan sampah meluber hingga gerbang TPA Landoh dan membuat bau menyengat menyebar hingga jalan menuju Desa Kerep. Tumpukan sampah tersebut disebabkan kiriman sampah pada Natal dan Tahun Baru yang menumpuk. Saat ini kenaikan sampah mencapai 90 ton per hari dibanding sebelumnya antara 50 ton per harinya. Selain itu, kerusakan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rembang, Ika Himawan Afandi, membenarkan bahwa saat ini masih ada tumpukan sampah di TPA Landoh, di mana tumpukan tersebut paling banyak berasal dari tempat wisata seperti halnya KJP. Ika juga menambahkan bahwa saat ini 2 alat beratnya masih mengalami kerusakan. Hari ini insya Allah selesai, ada kendala di alat berat yaitu doser dan begonya ada yang rusak, dua-duanya rusak ya. Jadi sampah tidak bisa ditempatkan di semestinya, yaitu baru di jalan-jalan menuju ke TPA. Nanti rencana jam 3 sore sudah kita prediksi sudah selesai. Ika berharap nantinya alat berat bisa cepat selesai dalam perbaikan agar masalah sampah bekas libur Nataru cepat teratasi. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ormas Mantra mendesak pemerintah Pati untuk kembalikan pedagang kaki lima ke alun-alun Pati lantaran sepinya pembeli. Alun-alun Pati masih jadi primadona masyarakat maupun pendatang sebagai destinasi berwisata.
Kondisi tersebut memicu para pedagang kaki lima yang telah direlokasi di alun-alun Kembang Joyo berkeinginan dipindah kembali di lokasi semula. Salah satu pedagang sate Khalifah yang direlokasi di alun-alun Kembang Joyo mengaku sepi pembeli, bahkan ketika berjualan di malam minggu tak ada pembeli sama sekali. Lantaran banyaknya pengunjung di alun-alun Pati, dirinya bersama pedagang yang lain merindukan berjualan di lokasi semula. Pil pahit harus ia rasakan dampak dari sepinya pembeli. Ia pun tak bisa melanjutkan sekolah. Enak ya Pak, bisa buat bayar utang, buat kehidupan, buat ya apa dulu bisa nafkahin keluarga, bisa bayar sekolahan, bisa sampai sekolah anak tinggi. Lah, semenjak digusur, digor juga kayak gitu, apalagi ditabrak dengan corona. Terus ditambah lagi ini di alun-alun Kembang Joyo, yai, wah tambah sepi ya. Kalau jualan malam minggu itu malam minggu kadang dapat, kadang enggak. Ya kayak gini. Sekolah anak putus tengah jalan, kayak saya putus tengah jalan, terus bayar utang susah. Sementara itu, Cahya Basuki selaku koordinator Ormas Mantra mengaku miris akan kondisi tersebut. Perbaikan alun-alun Pati yang berlanjut memindahkan pedagang kaki lima dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Sementara alun-alun Pati memiliki daya pikat tersendiri. Meskipun alun-alun Pati merupakan zona merah, pihaknya mengaku perlu ada solusi dari pemerintah terkait permasalahan ini. Alun-alun dan dilarangnya mereka berjualan di situ, itu mereka sampai memutuskan sekolah anaknya. Nah, sekolah aja diputuskan, apalagi sampai hal-hal yang lain. Contoh, ada beberapa PKL itu saya dengar ya, itu masih dalam proses pencicilan sepeda motor. Itu ya sudah bisa dilanjutkan. Mau sekolah aja saya buat. Jadi memang itulah kenyataan yang di Pati itu yang harusnya pembangunan itu diprokan untuk rakyat Jile ya. Contoh alun-alun itu kan alasan alun-alun dilarang berjualan karena ada pembangunan alun-alun itu. Nah, tapi kenyataannya merugikan rakyat yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di situ sebagai PKL. Harusnya ini kan tidak terjadi. Karena Perda melarang. Nah, Perda itu kan buatan legislatif sama eksekutif. Artinya kenapa sih mereka itu tidak membagikan rakyat kecil? Cahya Basuki menambahkan pembangunan seharusnya dapat memperhatikan nasib rakyat kecil, meskipun beragam upaya telah dilakukan untuk meramaikan alun-alun Kembang Joyo, namun belum maksimal. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, saat narkoba Polres Salatiga meringkus 2 pengedar narkoba. Selain tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti narkoba dan ganja yang akan diedarkan. Aparat Sat Narkoba Polres Salatiga menangkap 2 pengedar narkoba berinisial ATS warga kota Salatiga dan GV warga Solo. Tersangka telah lama menjadi incaran polisi karena mengedarkan ganja dan sabu-sabu di kota Salatiga. Penangkapan tersangka ATS pada tanggal 5 Desember 2023 dirandu Wajir saat akan mengantar narkoba dengan meletakkan pesanan di tempat tertentu. Sedangkan tersangka GV ditangkap di kontrakan di Jalan Somopuro berawal dari informasi masyarakat yang melihat aktivitas mencurigakan. Setelah dilakukan penyelidikan intensif, polisi mengidentifikasi para tersangka dan berhasil menangkap serta mendapatkan barang bukti 40 gram ganja dan 2 gram sabu-sabu. Sebelumnya, semua barang bukti tersebut akan diedarkan di kota Salatiga. Saat ini para tersangka dilakukan penahanan di Polres Salatiga untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pasal 112 ayat 1 tentang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Daerah Aceh Abu Mulyo sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Tidak sendiri. Sisanya dijual? Enggak, saya sendiri. Para tersangka terjerat dalam pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah.
Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Ketua Umum Sobat Ganjar Nusantara atau SOGA bersama dengan relawan mendatangi kampung nelayan di Tawang Gempol Sewu Kendal. Kedatangan mereka untuk mendapatkan dukungan dari nelayan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Sobat Ganjar Nusantara atau Sogan Mahni Sindoro berkampanye ke kampung nelayan di Dusun Tawang, Desa Gempol Sewu, Kecamatan Robosari, Kendal. Kampanye ini digelar di daerah pesisir kampung nelayan Desa Gempol Sewu, Robosari, Kendal. Mahni Sindoro mengaku optimis dengan dukungan dari relawan Sogan dan nelayan di seluruh Indonesia kepada paslon Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Nah akhirnya saya mikir, saya berjalan waktu, saya tetap kekeh bahwa beliaulah yang harus kita jadikan presiden, termasuk teman-teman kita menjadikan presiden. Salah seorang nelayan Desa Gempol Sewu, Ahmad Cumari, mengungkapkan, Ganjar mempunyai andil besar dalam mesejahterakan nelayan terutama di Desa Gempol Sewu. Dirinya mengaku pada waktu pandemi COVID-19, Ganjar memberikan subsidi BBM bagi nelayan. Waktu pandemi, Pak Ganjar kasih ide subsidi BBM dan alhamdulillah terrealisasi di nelayan Tawang Gempol Sewu Kendal ini. Sudah terbantu? Sudah. 2 kali saya dapat bantuan subsidi solar. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Rembang, pemirsa. Bawaslu Rembang menemukan sebanyak 454 pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang terindikasi sebagai anggota partai politik. Ratusan pendaftar KPPS di Rembang masuk dalam data sistem informasi partai politik atau SIPOL. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh seluruh pengawas pemilu pasca pengumuman lolos administrasi calon KPPS pada akhir Desember 2023 kemarin. Menindaklanjuti hal ini, Bawaslu akan memberikan saran perbaikan kepada KPU Rembang, sekaligus memberikan instruksi kepada para panwasjam untuk nantinya memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK se-Kabupaten Rembang. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Rembang, M. Dofarul Mutakin menjelaskan, temuan tersebut setelah pihaknya mencermati nama-nama peserta yang diumumkan lolos administrasi calon anggota KPPS. Meski nama warga yang masuk dalam SIPOL belum tentu menjadi anggota partai politik, namun pihaknya harus mengawal pembentukan KPPS, benar-benar menjaga independensi dan mengacu pada ketentuan. Orang-orang yang masuk SIPOL itu belum tentu menjadi anggota partai politik, karena tentu perlu dilakukan verifikasi apakah itu di anggota partai politik itu dicatut atau memang benar-benar anggota partai politik.
Sebagaimana kita ketahui di 2022 terhadap nama-nama yang masuk sipol itu kan dilakukan verfak. Sehingga hari ini pun ketika 454 orang itu masuk sipol, itu juga KPU harusnya melakukan klarifikasi. Mutakin menambahkan hal itu sudah sesuai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa KPPS tidak boleh dari anggota partai politik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, para pendaftar pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS menyerbu kantor Sekretariat Panwas Jampati di hari pertama pendaftaran. Antusiasme datang dari berbagai usia. Hari pertama pendaftaran pengawas TPS, Sekretariat Panwas Lujam dipadati pendaftar hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdata sudah ada 58 pendaftar. Penerimaan pendaftaran ini digelar hari ini hingga 6 Januari mendatang di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Pati membutuhkan 4.402 orang pengawas TPS yang nantinya bertugas menjadi tangan panjang Bawaslu Pati untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Bawaslu Pati Supriyanto menuturkan prosesi pendaftaran terbuka diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga seluruh warga yang memenuhi syarat dapat mendaftar. Dengan adanya seleksi pendaftaran ini diharapkan semakin membuka kesempatan masyarakat untuk menjadi bagian dalam pengawasan pemilu. Pengawas pemilu ini metode rekrutmen yang sudah dilakukan secara terbuka ini disambut baik oleh masyarakat sehingga hasilnya di kurun waktu 2-6 Januari ini semua TPS dapat terpenuhi kuota jumlah pendaftar. Sementara itu, Anissa Zahra, salah satu warga Pati yang baru tiba dari Mesir, mengaku memilih mendaftar di hari pertama pembukaan lantaran hendak berkontribusi di ajang pemilu di negeri sendiri setelah sebelumnya menjadi petugas pemilu di Mesir. Yang masih tinggi gitu. Saya udah ngincer ini tuh dari masih di sana gitu. Kebetulan lagi umroh terus kayak ada nih KPPS tapi ternyata belum bisa daftar. Akhirnya ada info ini, pengen banget ikut ini karena kemarin kepotong kan nggak hadir di sini gitu. Jadi karena kebetulan baru nyampe, jadi langsung aja gitu. Anissa mengakui tak kesulitan memenuhi berkas yang ditentukan untuk mendaftar sebagai pengawas TPS, meski setelah pemberkasan masih ada tahap wawancara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, perolehan bulan dana Palang Merah Indonesia atau PMI cabang Kendal tahun ini tidak memenuhi target. Dari 1,4 miliar yang ditargetkan hanya terrealisasi 1,3 miliar rupiah atau 88,5%. Meski begitu, jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sekalipun hanya sedikit. Hal ini disampaikan Ketua PMI Kendal Dr. Budi Mulyono saat menyampaikan perolehan bulan dana PMI pada Sekda Kendal di Gedung Abdi Praja. Budi mengatakan sasaran utama bulan dana PMI adalah dinas instansi, TNI Polri, dan dari pelajar. Namun demikian dibanding dengan tahun lalu mengalami peningkatan sekalipun hanya sedikit, sehingga PMI selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pendonor. Sedangkan penyaluran dana yang sudah terkumpul dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat yang mendapatkan musibah, yang terbanyak bencana kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung, rumah roboh maupun bencana banjir. Naik peningkatan sedikit, ada peningkatan. Tahun lalu sekitar 1,2 sekian. Kalau persentasenya sekitar? Kalau yang tahun lalu hampir sama dengan kita dari target. Dan kita akan mengumpulkan dana dari masyarakat. Dan harapan kami bulan dana itu juga bisa kita kembalikan ke masyarakat yang membutuhkannya lewat PMI. Sekda Kendal Sugiono mengatakan karena bulan dana dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal, diharapkan dana yang terkumpul bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Bulan dana PMI sudah menjadi agenda rutin di mana nantinya dana yang terkumpul dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024.
Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Salah satu destinasi wisata yang patut dimasukkan dalam agenda adalah wisata Batik Pati Yuliati Warno. Wahana wisata edukasi ini memberikan pengetahuan lengkap bagi siapa saja yang ingin tahu proses membatik dari awal hingga akhir. Wisata Batik Pati Yuliati Warno berlokasi di Jalan Sunan Ngerang, RT 7 RW 3, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana Pati. Wisata Batik Pati Yuliati Warno didirikan sepasang suami istri Tamziz Al-Anas dan Yuliati Warno. Seperti yang terlihat dalam video ini, anak-anak TK Al-Fatah dari Desa Panggung Royom, dari Jaksa Pati berkunjung untuk belajar membatik. Anak-anak tampak antusias mengikuti tahap demi tahap membatik di sana. Mereka juga diajak untuk mengenal karakteristik Indonesia melalui batik yang merupakan warisan Indonesia. Karena di sini sudah terkenal, jadi dari berbagai lembaga juga sudah banyak yang di sini. Kami pun juga baru kesini untuk yang di Yuliati Warno ini. Sangat puas dan pelayanan pun juga sangat bagus sekali. Anak-anak dibantu untuk membuatnya dan semua pegawainya juga sabar-sabar untuk menghadapi anak-anak yang memang anak-anak ini kan usianya masih kecil-kecil dan mereka seperti karakteristiknya anak-anak masih suka bermain. Wisata Batik Pati ini semula didirikan karena Tamziz melihat tenaga kerja di industri batik yang terbatas. Padahal batik tulis ini harus dikerjakan secara manual. Dari situlah mereka ingin berkontribusi untuk mengajarkan kepada masyarakat hingga pada generasi muda. Dalam paket wisata Batik Pati ini, pengunjung akan diajari proses membatik secara lengkap, mulai dari membuat motif sendiri, mencanting, mewarnai, hingga finishing batik agar tidak luntur. Jadi untuk di wisata Batik Pati Yuliati Warno ini, karena kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, ada juga TUK, tempat uji kompetensi sebagai lembaga sertifikasi kompeten ya, dan dengan sertifikat berlogo Garuda dinaungi oleh LSK dan BNSP juga sebagai LSP 3, karena saya sendiri sebagai asesor dan penguji batik nasional Indonesia. Mayoritas pengunjung yang datang ke wisata Batik Pati ini adalah rombongan dari lembaga pendidikan. Meski begitu, ada juga pengunjung dari swasta ataupun komunitas. Wisata Batik Yuliati Warno dibuka dari pagi hingga sore. Wisata Batik Pati juga menyediakan beragam motif batik tulis Pati untuk oleh-oleh. Dari Pati, Nailin RA, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Kendal terdapat warung bakso yang bisa membeli bakso sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan sistem prasmanan ini, pelanggan dapat mengambil bakso beraneka rasa, termasuk menggunakan kuah biasa atau pedas.
Namanya Bakso Prasmanan Dolo di Desa Sumber Agung Kendal. Pelanggan yang datang bisa memilih sendiri bakso yang akan disantap. Pelanggan langsung mengambil mangkok dengan pilihan campuran bakso, mulai mie kuning, bihun, ataupun pangsit. Baksonya juga bisa mengambil sendiri sesuai dengan keinginan. Jenis bakso di warung milik Kepala Desa Bulak Roposari Kendal ini juga beraneka macam. Ada yang murni, bakso sosis, bakso telur, bakso urat, bakso mercon, hingga bakso kotak. Pelanggan juga mengambil sendiri minuman yang dipesan. Ide membuat bakso prasmanan ini menurut Zainal Alimin, pemilik warung, lantaran ingin memberikan nuansa yang berbeda dengan warung lainnya. Ia melihat di Kendal belum banyak yang menyajikan bakso secara prasmanan. Menurutnya dengan bakso prasmanan ini, pelanggan bisa leluasa dengan pilihannya dan yang jelas sesuai dengan keuangan yang ada. Kuah yang disajikan beragam pilihan, ada yang biasa, kaldu, atau yang pedas. Terutama kepada pecinta bakso untuk bisa memilih atau menikmati bakso sesuai dengan kemampuan finansialnya. Yang kedua, karena itu terkait dengan kemampuan finansial, maka pembeli bisa memilih yang mau porsi sedikit, porsi sedang atau banyak, itu disesuaikan dengan kemampuan finansial. Salah satu pelanggan bakso prasmanan, Alif Hafid, mengaku lebih suka dengan model seperti ini. Pasalnya pelanggan bisa menentukan sendiri bakso yang disukai. Iya, bisa milih sendiri. Rasanya apa aja Mas di sini? Rasanya ada yang original, macam-macam, yang bisa pedas, bisa biasa juga bisa. Minta kuah pedas juga bisa ya? Iya. Jadi baksonya sesuai selera ya kalau di sini. Iya, selera kita sendiri. Bisa milih sendiri ya. Harga bakso prasmanan ini dipatok antara Rp2.500 hingga Rp6.000 per biji. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Sampah di tempat pembuangan akhir sampah Landoh Rembang meluber akibat melebihi kapasitas. Luasan wilayah 7,5 hektar sudah tidak mampu menampung sampah. Kondisi ini membuat suasana TPA terlihat kumuh dan berbau. Banjir merendam Jalan Raya Godong Juwangi, Desa Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Banyak kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir. Ormas Mantra mendesak pemerintah Pati kembalikan pedagang kaki lima ke alun-alun Pati lantaran sepinya pembeli. Di Kendal terdapat warung bakso yang bisa memilih bakso sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan sistem prasmanan ini, pelanggan dapat mengambil bakso beraneka rasa termasuk menggunakan kuah biasa atau pedas. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.